Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah, senang sekali saya Ferry bisa menjumpai Anda kembali di program Podcast Santri Santun dan Berisi. Nah, edisi kali ini spesial, kita menyambut bulan suci Ramadan yang sesaat lagi akan datang. Untuk itu, saat ini kita akan ngobrol bersama narsum kita yang pasti sahabat sudah tidak asing lagi ya. Beliau adalah Ustadz Andi Setiawan. Beliau ini merupakan Dewan Pengawas di Ponpes Al-Wasatiyah atau Yayasan Al-Wasatiyah. Juga beliau ini merupakan anggota IKAD Magetan ya. Dan beliau ini juga seorang trainer handal. Oke, kita langsung sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mas Ferry, kita berjumpa lagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana Ustadz Andi? Hujan ini ya? Ya, memang musimnya hujan. Kita nikmati, kita syukuri ya. Oke, Ustadz Andi, tidak terasa ini kita tinggal menghitung hari. Sesaat lagi kita akan memasuki Ramadan. Tidak terasa ya? Ya, insya Allah mungkin beberapa hari lagi ya. Dalam pekan ini kita menyambut bulan yang begitu mulia bagi umat Islam, yaitu bulan Ramadan. Ya, tidak terasa. Mungkin perasaan baru saja kemarin kita Lebaran, sekarang sudah Ramadan lagi, dan ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa ya. Karena tidak semua orang itu punya kesempatan seperti ini. Iya, betul. Salah satu nikmat itu adalah ketika kita mengaku orang beriman, ketika Allah masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Iya. Ya, semoga beberapa hari lagi kita menyambut Ramadan dan bisa menikmati bagaimana kemuliaan di bulan Ramadan ini, Mas. Oke, Ustadz Andi. Baik, kita langsung bahas saja apa sih kira-kira kiat-kiat bagaimana kita mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Tentu saja sahabat pengen tahu dong, kira-kira kiatnya apa sih Ustadz Andi? Ya, oke, baik Mas Ferry. Mas Ferry, kita coba untuk bahas bersama, belajar bersama terkait apa sih yang harus kita persiapkan supaya kita nanti ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar optimal gitu ya, dan kita mendapatkan tujuan utama dari ibadah di bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Maka yang pertama yang harus kita siapkan, Mas Ferry, yang pertama itu kita harus menyiapkan ruhiyah kita. Ruhnya kita persiapkan. Kenapa ruh ini kita persiapkan? Karena sekali lagi ibadah puasa ini bukan ibadah sembarangan, Mas. Ya, luar biasa ya. Luar biasa, karena Allah itu menjadikan istimewa ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus puasa itu pahalanya itu dirahasiakan. Iya. Artinya kita tidak tahu seberapa besar pahalanya, Allah langsung sendiri yang mengasihkan. Dan kita tahu tujuan dari ibadah puasa di surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita itu disetting oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan agar kita menjadi orang paling mulia di sisi Allah, yaitu orang yang bertakwa. Masya Allah, luar biasa. Karena ini bukan ibadah yang biasa, maka harus kita siapkan. Dan kita ingat di ayat 100 Al-Baqarah 183 itu kan panggilannya untuk ibadah puasa itu kan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bukan sembarang manusia, tapi orang-orang yang beriman. Artinya ibadah puasa ini kalau tidak didasari iman itu percuma, Mas. Iya. Artinya dia tidak akan mendapatkan kemuliaan ini. Makanya kalau kita lihat sejarah, perintah puasa untuk bulan Ramadan itu ternyata turun di tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah sudah di Madinah. Artinya ada proses lebih sekitar kurang lebih 15-an tahun ketika Rasulullah menerima wahyu itu baru muncul ada perintah puasa, ya? 10 perintah puasa di bulan Ramadan. Artinya apa? Rasulullah ketika masih di Mekah dan di awal-awal Madinah itu penempaan pertama kali kan tentang keimanan. Tentang apa? Bagaimana supaya memiliki akidah yang bersih, yang benar. Barulah nanti ada perintah puasa. Artinya kalau kita ingin merasakan atau ingin mendapatkan kemuliaan puasa, ibadah puasa seperti para sahabat terdahulu, maka
kita harus juga memposisikan bahwa Rasulullah sudah menyiapkan sahabat itu tentang keimanan yang benar, barulah ada perintah puasa. Maka pertama kali yang harus kita tata adalah keimanan kita. Makanya ruhiyah kita itu kita tata, kita benahi. Jangan sampai ketika kita bulan Ramadan kita menyambutnya biasa-biasa saja. Itu mengindikasikan berarti kita keimanan kita belum mantap ketika kita mau menyambut ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus puasa. Makanya ini harus kita persiapkan dengan baik gitulah. Salah satu caranya Mas, karena kita ngomong keimanan itu berarti kan lebih bahasa hati yang bermain ya, perilaku hati. Apa artinya? Mengkondisikan hati agar selalu dekat dengan Allah, selalu ingat Allah, selalu bisa mentauhidkan Allah, menjadikan apapun hanya untuk Allah. Maka yang kita lakukan adalah pada saat-saat kita sebelum puasa ini, kita harus latihan untuk banyak mendekatkan diri pada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak tilawatil Quran ya. Terus kemudian kita juga pemanasan untuk melakukan qiyamul lail atau amalan-amalan sunnah yang lain. Sehingga nanti ketika awal puasa kondisi keimanan kita sudah siap. Sudah siap ya, terbiasa gitu. Sudah terbiasa. Sehingga nanti kita nggak perlu pemanasan di awal. Sudah langsung gas saja ketika di puasa itu. Jadi puasa kita benar-benar bermakna karena diiringi dengan perbuatan-perbuatan atau amal-amal soleh yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu pertama persiapan ruhiyah. Terus gitu. Yang kedua yang harus kita siapkan adalah persiapan fikriyah. Iya, jadi kita harus fikriyah kita itu gimana supaya pemikiran kita terhadap ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar mendukung kita untuk melaksanakan amal soleh yang optimal. Salah satu cara ya, dan ini wajib yang harus kita lakukan adalah memperkaya diri kita dengan ilmu. Terutama ilmu-ilmu yang membahas tentang puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita harus paham apa yang diajarkan Rasulullah agar ibadah kita di bulan Ramadan itu optimal. Itu harus kita pelajari sehingga puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga ya, terus kita sahur, nanti kita tahan lapar ya, terus nanti sorenya kita buka terus kita ngabuburit sama teman gitu ya. Terkadang malah esensi yang diminta Allah agar kita bisa menjadi orang bertakwa itu hilang. Tapi kalau kita puasa itu, kita paham ilmu puasa, bagaimana cara mengendalikan diri. Puasa itu kan tidak sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi kan mengendalikan nafsu. Berarti mengendalikan juga pandangan kita, kemudian ucapan kita, pendengaran kita. Kita harus paham ini gitu ya, supaya kita tidak salah nanti ketika mempraktekkan puasa. Begitu juga ketika puasa itu kita harus mengiringi dengan amal-amal soleh. Karena apa? Keutamaan di bulan Ramadan itu luar biasa Mas. Kenapa? Yang pertama itu kan gini, ibadah wajib, ibadah sunnah itu kalau dilaksanakan itu pahalanya seperti ibadah wajib. Kalau ibadah wajib itu dilipatkan sampai 70 sampai 700 kali lipat. Jadi Allah itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa bonus di itu Ramadan. Bonus gitu. Makanya kita manfaatkan. Lah kalau kita nggak paham tentang hal-hal ini, ya nanti kita puasanya yang penting puasa, terus yang kita tunggu itu mungkin bukan kapan selesainya puasa, setelah itu nanti lebaran gitu kan. Padahal di situ ada juga kemudian seperti ada satu malam ya yang kita menyebutnya malam Lailatul Qadar. Itu kalau kita tidak paham ilmunya, terus itu tidak ngeh di dalam hati, itu ya nanti kita akan melewatkan itu, nggak berusaha untuk menjemput malam Lailatul Qadar ya. Karena malam itu begitu mulia, malam lebih dari 1000 bulan. Iya kan. Padahal ada salah satu ustadz juga yang menjelaskan bahwasanya di malam itu dimulainya kembali ditulisnya nasib kita setahun yang akan datang gitu ya. Ada seperti itu. Jadi artinya takdir kita tahun ke depan itu memang ditulis pada waktu diperbarui gitu ya. Jadi kalau kita ingin berusaha, karena gini, Allah itu kan tidak merubah nasib suatu kaum kalau kita nggak mengubahkan. Maka kita harus ada itikat ya, itikat baik untuk menjemput takdir terbaik kita. Makanya harus ada usaha sekarang. Karena apa? Apa yang kita lakukan sekarang itu akan dampak ke depan. Gitu ya. Artinya kalau kita mungkin di bulan Ramadan ini kita punya niat yang benar dalam melaksanakan ibadah puasa, ingin memperbaiki diri gitu ya.
kemudian kita hiasi bulan Ramadan dengan amal soleh. Nah, mudah-mudahan itikat dan usaha ikhtiar kita untuk menjadi lebih baik itu nanti ketika malam Lailatul Qadar kita mendapatkan itu, dan takdir kita nanti akan ditulis oleh Allah menjadi takdir yang baik. Oke, amin semoga ya. Ya seperti itu. Oke, tadi sudah 1, 2. Ada berapa kiat lagi nih untuk 3. Ada kiat 3. Emang yang harus ganjil ketiga, ya. Yang ketiga yang harus kita siapkan adalah jasad kita. Jasad ya. Karena ibadah itu tidak akan bisa optimal kalau jasadnya nggak mendukung gitu ya. Misalnya Mas Ferry, niatnya puasa sudah benar, sudah semangat, pikirannya sudah fokus. Pemahaman keilmuannya tentang ibadah puasa dan ibadah Ramadan sudah ada. Tapi jasadnya lemah, sakit-sakitan. Kira-kira optimal nggak ibadahnya? Ya nggak optimal lah. Nggak optimal kan gitu. Nggak bisa fokus ya. Makanya harus kita siapkan juga. Jangan sampai kita sudah semangat ibadahnya, kita senang menyambut bulan Ramadan, tapi fisik kita tidak kita jaga, tidak kita siapkan. Sehingga ketika puasa kaget kita. Baru enggak siang-siang sudah mahnya kambuh atau apa gitu, karena mungkin pola makan kita yang belum tertata. Biasanya sarapan jam 6 tiba-tiba loh kok jam 7 lapar kenapa ya? Makanya kan sebenarnya gini, persiapan fisik itu kalau dalam ilmu kesehatan, puasa itu ternyata Mas Ferry itu dalam berbagai macam jurnal itu mengatakan secara kesehatan itu sangat baik. Bahkan kalau orang punya penyakit kronis, itu insya Allah sangat membantu penyembuhan ketika dia berpuasa. Iya memang, saya pun juga mengalami bahwasanya katakanlah begini, kalau kita niat puasa itu jam 8, 9 itu tidak lapar, tapi kalau tidak puasa begitu tidak sarapan jam 7 itu sudah gelier ya. Artinya sebenarnya kalau kita sudah punya niat benar untuk berpuasa, insya Allah sistem tubuh kita itu juga akan mengikuti kita gitu kan ya. Yang kalau ada yang punya asam lambung karena kebiasaan kita makan pagi gitu ya. Asam lambungnya kadang-kadang untuk mencerna kan keluar pada pagi hari. Tetapi kalau kita punya niat karena metabolisme tubuh kita juga tergantung dari apa yang kita pikirkan, sugesti kita itu seolah akan mengikuti gitu ya. Jadi insya Allah dengan puasa. Makanya sebenarnya kalau Rasulullah sendiri kan mengajarkan kita pada bulan Rajab dan Sya'ban gitu, kalau bisa kita juga memperbanyak puasa juga. Itu salah satu bentuk latihan dan menyiapkan kita untuk bisa menghadapi bulan Ramadan. Minimal tidak langsung kaget gitu Mas ya. Jadi mungkin yang perlu kita atur dalam puasa nanti ke depan agar nanti full bisa 30 hari dan optimal Mas. Yang pertama harus niatnya niat benar karena Allah dan niat sehat di bulan Ramadan. Tidak niat diet itu ya. Bukan. Insya Allah itu nanti kalau masalah diet turun berat badan itu efek bonus gitu ya. Nggak usah niat itu, tapi niatnya insya Allah Bismillah, saya mau sehat untuk optimal ibadah di bulan Ramadan. Terus yang kedua, kita harus juga menjaga hati-hati pola makan. Walaupun kita puasa, kadang-kadang ada orang yang kadang-kadang mungkin karena niatnya kurang pas atau gimana, istilahnya puasa itu kalau buka kayak balas dendam gitu itu padahal tidak bagus ya kan. Padahal Rasulullah itu sudah memberikan sebuah ajaran kepada kita, contoh kalau kita pengen sehat ya, buka itu kan sebenarnya cukup 3 butir kurma gitu ya, sama air putih itu cukup. Kadang-kadang kita itu udah kalap duluan gitu. Kita belum waktunya maghrib itu sudah nyiapin makanan di meja gitu. Semua porsi kita siapin gitu. Akhirnya kadang-kadang kita berlebihan. Itu ternyata juga malah nggak bagus. Akhirnya dampaknya minimal yang langsung terasa setelah makan males kan gitu, ngantuk. Akhirnya tarawihnya jadi ngantuk. Maka sebenarnya ketika tubuh kita itu sudah menyesuaikan ya, ketika kita tidak makan gitu, insya Allah tubuh kita itu akan beradaptasi juga. Jadi jangan langsung dikagetin gitu dengan makan banyak. Cukup mungkin takjil dulu, setelah itu sholat maghrib. Nanti kalau nambah makan gitu ya, habis tarawih itu pun juga tidak boleh berlebihan gitu juga, kalau bisa yang seimbang. Jadi pola makan itu tadi, pola makan juga di keseimbangan juga masalah gizinya. Artinya jangan mentang-mentang puasa lapar karbonya yang diperbanyak, nasinya banyak, padahal di situ kita juga butuh serat ya, butuh protein. Bahkan kalau perlu protein itu yang kita kuatkan Mas, sama serat. Kenapa? Karena protein itu ternyata kalau menurut penelitian itu lebih tahan laparnya. Lebih tahan lama itu ya. Kalau karbohidrat itu malah cepat hilang tenaganya. Jadi itu yang mungkin bisa kita lalui. Terus yang kedua juga untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan, kita tidak boleh stres. Artinya puasa itu bukan beban. Itu sudah
katakanlah kewajiban itu. Kewajiban. Nah, jadi sesuatu yang kita nikmati senang. Kalau kita nanti enjoy enak itu badan kita juga. Iya. Juga sih. Kadang kan ketika ya tadi akhirnya kembali ke persiapan di ruhaninya tadi, ruhiyahnya tadi. Kalau ruhiyah nggak beres nanti persiapan jasanya juga nggak beres. Biasanya ada pengaruhnya gitu. Jadi itu terus jangan lupa walaupun puasa jangan ditinggalkan olahraga. Oh iya itu. Walaupun kadang mikir poso olahraga gitu ya. Padahal dengan olahraga itu juga akan membantu metabolisme tubuh kita lebih baik. Insya Allah tidak akan selama porsinya juga cukup ya. Cukup, tidak berlebihan jalan kaki atau apa gitu udah cukup. Oke, sahabat, tadi sudah ada 3 poin yang bisa kita siapkan untuk menyambut menyongsong bulan Ramadan ini. Tadi yang pertama ada ruhiyahnya, kemudian fikriyah dan jasadiyah gitu ya, jasadnya ya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Sekarang pertanyaannya, setelah kita masuk Ramadan, kira-kira apa nih Ustadz Andi yang harus kita lakukan nih biar Ramadan kita selama sebulan itu bisa maksimal, optimal, dan tentu saja sesuai dengan yang sudah katakanlah diharapkan Allah untuk kita sebagai manusia hambanya. Bagaimana nih? Ya, jadi kalau kita sudah masuk bulan Ramadan, setelah kita sudah mempersiapkan ruhiyah kita, fikriyah kita, jasadiyah kita, maka bulan Ramadan itu kita harus membuat action plan yang jelas. Makanya tidak ada masalah Mas kalau kita membuat target di bulan Ramadan, membuat daftar amalan-amalan saja apa yang harus kita lakukan gitu ya. Mulai yang pertama ya supaya optimal. Ini kan mumpung waktu yang paling mulia Allah berikan untuk kita, jangan sampai kita lewatkan. Maka harus kita agendakan. Misalnya kalau bisa amalan-amalan wajib seperti sholat gitu ya, itu kita jaga harus waktunya tepat. Apalagi kalau kita laki-laki harus berjamaah di masjid. Ini jangan sampai kita targetkan selama Ramadan, jangan sampai kita bolong sholat 5 waktu di masjidnya. Jangan sampai ketinggalan imam gitu ya. Iya, jangan sampai ketinggalan. Ini penting, sesibuk-sibuk apapun kalau kita sudah punya komitmen di awal, nanti insya Allah kita bisa meluangkan. Kalau sudah dengar adzan ya berhenti. Kadang-kadang kita terlena dengan dunia ya, dengan kerjaan, maka sekarang latihan. Karena kemudian siapa tahu nanti ini akan jadi kebiasaan setelah itu gitu ya. Kemudian selain amalan wajib yang tetap kita jaga, amalan-amalan sunnahnya juga harus kita rinci dan kita punya target. Ditambahi gitu ya? Ya, misalnya tilawah Quran. Ya, kalau dulu kita jarang 1 bulan itu bisa khatam, minimal di bulan Ramadan harus khatam atau syukur lebih gitu ya. Kemudian yang kedua, kafaah keilmuan kita juga harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Mumpung suasananya mendukung, banyak majelis-majelis ilmu, banyak majelis-majelis taklim harus kita ikuti. Kalau perlu malah kita tambah porsinya yang dulunya mungkin kita jarang sekali belajar agama, atau mungkin taklim hanya sebulan sekali, atau mungkin jarang-jarang gitu ya. Minimal kita buat target, saya harus kalau mungkin dengan cara membaca kitab apa, buku apa itu kita ini. Supaya apa? Benar-benar nanti Ramadan ini akan bermakna dan memberikan sesuatu yang baru untuk kita. Termasuk jangan lupa infak sedekahnya. Karena apa? Di bulan Ramadan Allah kan obral pahala ya kan. Termasuk kita misalnya memberikan buka puasa orang yang berpuasa itu kan pahalanya sama dengan orang yang berpuasa gitu. Itu kayak kita bonus ya, kita puasa dapat gitu. Pahalanya dia kan. Iya kan enak luar biasa tuh pahalanya ya. Nah makanya ini kalau nggak kita manfaatkan kita rugi gitu lah. Artinya investasi kita nanti di akhirat yang paling banyak kan di sini. Syukur-syukur kalau kita benar-benar sudah memplanning sejak awal untuk bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Coba bayangkan Mas, semalam 1 hari atau satu malam itu sama dengan lebih dari 1000 bulan. Itu kalau 1000 bulan itu kurang lebih berapa? 83 tahunan gitu ya. 80 tahun gitu. Coba kalau kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa menjemput malam Lailatul Qadar itu ya. Karena kita juga tidak tahu kapan gitu ya. Memang sengaja Allah nggak kasih tahu. Ada yang mengatakan kita hanya tahu engkrengannya dari malam sekian sampai malam sekian gitu aja. Coba kalau dikasih tahu ya nanti orang beribadahnya hanya pas malam Lailatul Qadar kan gitu fokus. Berarti kan itu juga untuk menguji keimanan kita sejauh mana. Maka ya kita siapkan sejak awal optimal, apalagi kalau sudah mulai 10 hari terakhir kita benar-benar optimal, lebih kencang kalau perlu itikaf di masjid gitu ya. Kalau yang kita masih kerja mungkin malamnya itu jangan dilewatkan itikaf supaya kita bisa mendapatkan malam itu. Nanti kan sesuatu yang luar biasa akan kita dapatkan. Dan nanti pola ini kalau kita laksanakan sejak ini secara komitmen ya, siapa tahu itu akan jadi kebiasaan kita setelah Ramadan.
Sehingga nanti kita akan mendapatkan perbaikan diri yang lebih baik. Ya, tanpa terasa kita akan ritmenya berubah ya. Berubah gitu. Dan justru kita melatih untuk memperbaiki diri di bulan Ramadan dengan apa ya, merubah ritme kehidupan kita, nanti kita akan mendapatkan sesuatu yang itu lebih baik lagi untuk diri kita gitu. Oke, luar biasa. Berarti ini jadwal podcastnya ditambahin ya, biar boleh nanti kalau ada waktu Ramadan kita buat podcast lagi, kita ambil tema-tema ya. Ambil tema-tema yang kira-kira nanti bisa menunjang ibadah kita di bulan Ramadan. Oke, terus ada giat lagi nggak Ustaz nanti yang lainnya biar Ramadan kita tuh lebih optimal lagi? Ya, jadi gini, kalau saya pribadi nih Mas ya, ini sebenarnya ini nafsu nasi, semua orang punya strategi masing-masing. Terkadang kita itu kalau sendirian Mas ya, ibadah secara sendirian itu masih belum bisa stabil. Kadang ya kita pas semangat bisa, tapi ketika capek kadang drop. Nah, maka kalau saya sarankan ketika kita di bulan Ramadan ini kalau ingin memiliki komitmen seperti tadi, itu jangan sendirian. Maksudnya rame-rame gitu ya? Gitu. Ya, artinya gini, gimana? Ini kan juga perlu ya, artinya bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh menurut kita. Kalau menurut saya bagaimana kita menciptakan lingkungan juga yang nanti kalau bisa lingkungan kita itu seperti yang kita inginkan gitu. Lingkungan yang madani gitu ya. Nah, gitu. Artinya misalnya kita di masjid sini kita usulkan aja, kita buat program bersama-sama gitu ya. Bagaimana setelah sholat tarawih kita tadarus bersama-sama, sehingga target kita khatam itu kalau bersama-sama kan lebih enak daripada kita sendirian gitu. Dan itu nanti kan manfaatnya tidak hanya untuk sendiri tapi insya Allah maka masyarakat sekitar kan jadi juga syiar juga ya. Jadi syiar, bahkan itu jadi dakwah. Mengajak masyarakat untuk membiasakan sesuatu yang baik, dan itu kalau nanti dilanjutkan terus kan luar biasa. Jadi amal jariah ya. Ada amal jariah. Dan nanti istilahnya gini, kita kalau soleh sendirian itu agak berat karena nanti setan suatu saat ketika kita lengah akan mengganggu. Tetapi kalau kita solehnya bersama-sama, setan itu nggak akan berani. Iya, contohnya tahajud itu ya. Kalau sendiri berat gitu ya. Rasanya itu di belakang itu kok kayak ada orangnya. Tapi kalau kita katakanlah nggak tahajud tapi tengah malam itu kita cuma bangun, katakanlah lihat HP itu biasa-biasa aja. Tapi begitu kita wudu sholat tahajud rasanya di belakang tuh kayak ada orang. Ya perasaan-perasaan kita ya makanya kalau kita bersama-sama enak gitu. Kalau kita alhamdulillah di pondok mungkin dengan santri-santri kan udah terbiasa, kita bisa terkondisikan gitu ya. Tapi kalau bisa ngajak masyarakat juga. Ya, siapa tahu nanti hanya 1 orang 2% yang kira-kira sudah bisa kita ajak. Kan lebih lama-lama nanti akan nyebarnya. Lah minimal kalau itu kita berada di rumah, minimal 1 lingkungan keluarga kita kondisikan. Artinya kita rubah, dan itu akan juga sangat berpengaruh kepada membiasakan di keluarga kita. Misalnya yang dulu ketika pada waktu habis maghrib anak-anak masih nonton TV atau apa itu kita coba rubah. Ayo kita ngaji gitu bareng gitu kan, habis sholat maghrib ngaji bareng. Lama-lama nanti kalau ini dibiasakan akhirnya berlanjut ke ini kan bagus gitu ya. Jadi jangan sendiri kalau ingin baik. Enaknya ngajak orang lain. Nanti kita akan jadi enak juga gitu ya. Ya gitu. Oke, memang apapun itu kita perlu membiasakan, kita perlu melatih ya. Jadi kan sesuatu tuh yang terbiasa akan menjadi sebuah kebiasaan, dan kalau katakanlah sesuatu yang tanda kutip itu jelek, kadang-kadang kita malah semangat membiasakan ya. Lah itu kenapa ini untuk ibadah kita nggak memaksakan diri gitu ya. Lah itu cobaan kita Mas. Karena kita sendiri kan sudah paham kita itu dikasih Allah nafsu juga, tapi nafsu ini kan jadi tanggung jawab kita untuk kita kendalikan. Dan nafsu kita itu cenderung ke hal-hal yang tidak baik. Lebih mendorong ke sana gitu ya. Tapi kalau kita punya iman, kita punya ilmu, kita tahu caranya mengarahkan nafsu supaya ke arah yang baik, insya Allah kita bisa. Lebih-lebih kalau itu kita ajak lingkungan sekitar kita, nanti akan jadi penguat kita itu, penguat kita. Coba kita kalau lingkungan kita baik semua kan, kita enak gitu. Teman kita, anak kita kalau main dengan anaknya tetangga, tapi karena sudah yakin tetangganya membiasakan anaknya sesuatu yang baik kita nggak akan khawatir anak kita kena pengaruh. Dan itu yang harus kita coba bangun dalam konsep membangun Islam di bumi ya Allah ini gitu ya. Allah gitu ya. Memang semua itu butuh proses, dan semua itu butuh langkah nyata ya. Butuh direncanakan juga, dan butuh peran serta kita semua, karena kita kan sebagai manusia kan juga berkewajiban untuk berdakwah ya. Iya betul. Karena itu kalau kita ingin jadi penerusnya Nabi kan harus berdakwah gitu ya. Kita ngaku umatnya Nabi Muhammad ya,
tapi kita nggak pernah melakukan pekerjaannya Nabi gitu kan. Jadi kalau kita ingin diakui dapat syafaat ya salah satunya jangan dilengkapi aktivitas kita dengan aktivitas dakwah gitu ya. Walaupun kita ilmunya sedikit ya nggak apa-apa ya. Semampu kita. Siapa tahu yang justru yang sedikit itu kadang-kadang lebih mengena gitu ya. Mungkin bahasa kita pas lebih dengan pas, yang lebih diterima gitu ya. Lebih menerima. Ya intinya gini Mas, Ramadan ini harus menjadi momen untuk titik balik kita menjadi lebih baik. Ya. Terus kemudian titik balik kita untuk mengokohkan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dengan mengajak lingkungan ke arah yang baik. Oke. Kalau tidak sekarang kapan lagi Betul. Kapan soalnya tidak ada jaminan Ramadan tahun depan itu kita ada kesempatan. Makanya itu yang harus kita siapkan benar-benar agar Ramadan kita ini benar-benar memberikan dampak yang baik untuk kita. Untuk kita, untuk lingkungan dan untuk semuanya. Oke, tadi ya udah ya. Sudah kita bahas tentang bersama Ustadz Andi tentang bagaimana kita menyiapkan diri menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita mengisi bulan Ramadan. Jangan lupa juga dalam bulan Ramadan ini kita buat semacam daftar, buat semacam rencana yang matang Betul. Apa saja yang akan kita raih, target-target apa saja yang akan kita capai di bulan ini. Misalnya hafalan, misalnya mungkin sholat malam dan lain sebagainya. Kita perlu tuliskan. Kenapa? Karena kita itu manusia itu sifatnya pasti pelupa. Betul. Dengan kita menulis, istilahnya kita dengan menulis kita menjabarkan, perlu ditulis ditempel di tembok itu akan lebih membantu kita. Iya, itu nanti akan mengokohkan komitmen kita untuk meraih itu. Nah itu loh, ini yang kamu tulis sendiri, ini belum kamu kerjakan, kenapa nggak dikerjakan gitu ya? Jadi pengingat kita juga. Oke, Sandi, terima kasih atas hadirnya di podcast Santri kali ini. Insya Allah mungkin kita akan berjumpa lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang tema-tema yang lainnya, tema-tema tentu saja tema yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk sahabat semuanya. Baik, terima kasih Ustadz Andi. Insyaallah ketemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Siap Mas Ferry. Baik sahabat sekalian, demikian tadi obrolan kita di podcast Santri edisi kali ini tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi juga, untuk sahabat semua. Dan jangan lupa simak di episode berikutnya, kita akan membahas hal-hal lain yang lebih bermanfaat dan lebih pokoknya lebih berarti untuk kita semuanya. Saya Ferry, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Santri, santun dan berisi.